Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu perempuan, ruang publik, dan persoalannya. Masih bersama dengan Mbak Hanifah. Oke, Mbak Hanifah, kita lanjutkan lagi apa yang sudah tertunda. Ini menurut Mbak sendiri, apa nih kendala-kendala yang ada di masyarakat mengenai literasi, mengenai perempuan di ruang publik, itu apa? Kalau untuk kendala-kendalanya sih itu tadi sih Mbak, minimnya edukasi ya, bahwa kita tuh untuk belajar, untuk membaca, untuk mencari tahu itu minim kesadarannya akan itu, sehingga beberapa persoalan itu lebih ditanggapi dengan hal yang reaksioner, hal yang reaktif daripada menanggapinya dengan wawasan atau pengetahuan. Maka menurutku itu penting bagaimana literasi atau bagaimana edukasi di kalangan masyarakat itu untuk tetap terus dijaga atau terus dibudayakan seperti itu. Seperti diskusi-diskusi contohnya misalnya. Itu menurutku budaya yang perlu untuk tetap dilaksanakan dan ditingkatkan seperti itu. Kalau diskusi di komunitas literat ini, apa nih Mbak? Setelah diskusi akan diadakannya dalam bentuk apa? Kalau untuk diskusi, hasil diskusinya ya Mbak ya, dituangkan ke apa gitu? Beberapa mungkin bisa kita bikin tulisan itu Mbak. Terus kita biasanya kalau misalnya sesudah diskusi ya, kita membawa pulang, misalnya kita membawa pulang hasil diskusi. Kemudian kawan-kawan biasanya itu lebih mencari tahu lagi, lebih mengembangkan lagi dari hasil diskusi. Kemudian kita ngumpul lagi, kita ketemu lagi, kita diskusi lagi tuh mengenai apa yang sudah dikembangkan oleh kawan-kawan. Jadi kami lebih banyak ke distribusi pengetahuan lah, lebih ke pembangunan diskursus sih Mbak sebenarnya. Jadi itu tujuannya ya. Kalau Mbak sendiri ini berdirinya dari tahun 2020 kan? Iya benar, 2020. Pernah jenuh nggak sih mengurusi tentang literasi, bahas tentang isu-isu terbaru terus, bahas tentang persoalan terus, gitu, masalah terus, itu pernah jenuh nggak? Kalau jenuh sih sebenarnya pernah sih Mbak. Nggak mungkin kayaknya nggak pernah. Nggak mungkin kayaknya nggak pernah, karena jenuh pasti pernah. Tapi karena itu tadi ya Mbak, karena kembali lagi itu kayak menjadi sebuah hobi ya, sebuah kesukaan bagi kita. Kayaknya seru aja gitu bahas tentang ini, bahas tentang itu, yang jadi hangat apa nih persoalannya, isu perempuan seperti ini nih. Itu apa ya, ketika kita jenuh ya kita secara nggak sadar tuh balik lagi gitu mendiskusikan itu lagi. Yaudah bikin diskusi lagi lah. Jadi kalau jenuh malah untuk keluar dari titik jenuh itu adalah membuat diskusi lagi, ruang diskusi lagi. Jadi iya benar Mbak, walaupun kita nggak melibatkan banyak orang ya, walaupun kita nggak ngadakan diskusi yang secara publik atau besar gitu, kita diskusi di kalangan kita gitu. Nah misalnya ketika ada masalah, misalnya itu kan ada masalah, kita tuh kayak semacam greget gitu, kayak semacam ke trigger sendiri buat diskusiin ke kawan-kawan. Ih ada isu ini loh seperti itu. Apa nih yang menarik dengan melakukan hal-hal itu Mbak? Menurut Mbak sendiri yang menariknya? Karena mungkin karena kita kebanyakan dari kawan-kawan itu dari latar belakangnya banyak di organisasi ya Mbak. Kalau di organisasi dia memang lebih banyak bangun diskusi. Emang pas awal pertama kali masuk organisasi itu kan lebih banyak dilakukan diskusi gitu Mbak. Jadi mungkin karena terbiasa itu ya, udah terbiasa bikin diskusi. Pas udah lumayan nggak aktif lagi di organisasi, jadi di luar tuh bikin semacam diskusi sendiri gitu. Jadi budaya yang ada di organisasi itu masih kayak melekat gitu. Jadi tertuangkan lah di komunitas ini gitu. Benar. Kalau cerita suka dukanya selama di komunitas ini, selama membahas mengenai permasalahan yang ada, masalah perempuan juga, persoalan perempuan juga salah satunya, bagaimana perempuan di ruang publik gitu ya. Itu ada nggak cerita suka dukanya tuh? Kalau suka dukanya ada sih. Kita mulai dari duka dulu ya. Duka dulu. Kalau yang dukanya itu kadang kita Pak? Kalau mau bikin kegiatan tuh, itu kan kita butuh yang namanya konsep. Dan itu yang sulit dalam pembuatan konsep tuh menurut aku tuh lebih ke bagaimana menyatukan banyak pikiran ke dalam satu buah konsep. Itu yang lebih tantangannya tuh di situ sih Mbak. Bagaimana ketika misalnya ada kawan-kawan kita yang nggak sependapat dengan
apa yang akan dituangkan dalam konsep, kemudian ada yang sepakat, ada yang tidak, ada yang menolak. Nah itu dalam penyatuan pemikirannya itu yang sulit sih Mbak. Jadi kadang jatuhnya jadi berantem segala macam. Tapi di dalam forum aja Iya, kan. tapi dalam setelah forum itu aja berantem pikiran aja sih berantem Mbak. pikiran aja, berdebat lah di sana. Debat lah, benar. Unjukkanlah kemampuan debatmu. Terus kalau kita bergulir ke sukanya nih, Mm-mm. apa? Kalau kesukanya itu tadi sih Mbak, bagaimana ketika misalnya diskusi yang kita lakukan, yang kita laksanakan itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi manfaat lah untuk kawan-kawan kan. Karena ada tuh Mbak, setelah ngadakan diskusi kita bahas tuh permasalahan perempuan kalau nggak salah pada saat itu tuh, kemudian ada kawan kita, ada yang terlibat diskusi, peserta diskusi lah ya, peserta diskusi itu menjadi speak up tentang apa yang menjadi persoalan dalam diri. Itu jadi salah satu keberhasilan kita sih Mbak. Tuh. Oke, ketika responnya baik seperti Iya, itu ya, jadi itu ketika responnya menjadi suatu apa ya, hal yang menyenangkan gitu ya. Ternyata diskusi yang kita lakukan itu bawa manfaat bagi orang, walaupun memang nggak banyak sih kan, 1-2 orang, tapi itu jadi apa ya, kebanggaan lah buat kita ya Mbak. Apa nih hal-hal apa yang bermasalahan baru yang didiskusikan? Permasalahan diskusi yang baru sih tentang demokrasi sih Mbak kemarin. Karena Iya. kemarin itu kan menyambut pemilu ya, menyambut bener. bagaimana pemuda dalam menghadapi pemilu 2024 kemarin tuh. Seru itu kayaknya ya. Seru sih. Oke, gitu balik lagi nih membahas mengenai perempuan di ruang publik. Oke. Apa nih sebenarnya yang diharapi oleh perempuan? Kalau menurut hasil dari diskusi Mbak dan teman-teman itu, apa nih yang diharapi perempuan ketika berada di ruang publik? Yang diharapkan perempuan ketika dihadapkan di ruang publik itu salah satunya itu Mbak, sadar akan masalah seperti yang kita bahas tadi itu kan. Bahwasanya ketika dia ruang publik, dia harus sadar apa-apa saja yang menjadi masalah dan apa yang menjadi tantangan hambatan dia ketika di ruang publik. Karena itu kan perempuan sekarang bisa berkiprah di ranah publik itu kan bukan hal yang langsung didapat ya. Iya benar. Tapi hal yang diperjuangkan. Perjuangkan. Jadi tidak semerta-merta kita langsung bisa berkiprah di ranah publik, kita bisa langsung punya pendidikan yang baik, kita bisa mendapat pekerjaan yang baik, itu tidak serta-merta kita dapat secara instan, itu bukan, tapi melalui proses-proses perjuangan ya Mbak. Proses-proses perjuangan dari kawan-kawan kita sebelumnya. Nah, itu yang menurutku menjadi penting untuk diketahui kita sebagai perempuan. Nah, ketika kita sekarang mempunyai akses yang luas di ruang-ruang publik, tidak serta-merta kita tidak mempunyai masalah, tapi masalah itu tetap terus ada. Contohnya itu tadi beban ganda, terus kemudian bagaimana perempuan tetap memiliki stigma. Nah, perempuan itu mempunyai dilabeli oleh stigma sosial. Nah, itu yang menurutku perlu diketahui oleh perempuan, sehingga perempuan tuh bisa menyikapi secara bijak bagaimana dia menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Seperti itu. Terus juga bagaimana ketika dia sudah mengetahui kan Mbak, dia sudah sadar akan masalahnya, dia bisa menjadi peduli dengan perempuan-perempuan yang lain. Jadi tidak ada istilahnya lagi perempuan menghujat sama perempuan, seperti itu sih. Lepaskanlah ya yang seperti itu ya. Benar. Sama kita juga sering nih nemukan permasalahan sekarang, catcalling. Benar, Nah, gimana nih menurut Mbak mengenai hal itu? Ya itu jadi apa ya? Untuk kalangan perempuan sendiri jadi merasa tidak merasa aman. Itu kan jadi salah satu hal yang membuat perempuan tuh merasa risih itu kan sebenarnya. Tapi bagi kaum laki-laki mungkin ini jadi sebagai bercandaan malah ya Mbak ya. Nah, itu yang menurutku jadi salah satu kekerasan verbal dalam bentuk kecil sih menurutku sebenarnya. Oke, jadi tidak ada satu kekerasan pun yang bisa dianggap remeh seperti itu ya, karena dan itu tidak bisa ditolerir sebenarnya. Walaupun mereka menganggapnya bercandaan, tapi itu sebenarnya itu bentuk kekerasan verbal untuk perempuan.
Oke, jadi ya hal yang paling kita junjung tinggi adalah saling menghargai sesama manusia, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Seperti itu ya Mbak ya. Benar. Sebenarnya masih banyak ini yang mau diomong, yang mau dibahas, tapi kita nggak cukup waktunya ya. Oke. Thank you Mbak udah hadir di sini Oke, bersama Mbak. kami, Thank you. udah membuka pikiran para pemirsa opini semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak. Semoga apa yang diinginkan nanti bisa tercapai ya Mbak ya. Oke Mbak, terima kasih juga atas Sama-sama. kesempatannya. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utar Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.